Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Robi Faisal. Sekarang saya lagi di Monumen Pancasila. Kita mau masuk ke dalam melihat gedung-gedung yang isinya catatan-catatan sejarah, kisah-kisah kelam di tahun 1965. Sebelumnya saya udah pernah kesini satu kali sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Cuma waktu itu tidak didokumentasikan. Hari ini saya kesini lagi untuk mengulas lagi. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum pernah masuk ke dalam. Kita masuk bareng-bareng yuk secara virtual. Yuk. Ya teman-teman, di halaman pertama kita langsung disambut oleh mobil yang bersejarah. Ini mobil dari PN Artayasa. Kalau sekarang itu divisi pencetakan uang logam Peruri ya. Nah, mobil ini dulu dirampas sama pemberontak G30 SPKI untuk menculik salah satu jenderal, yaitu Jenderal DI Panjaitan dari rumah dinasnya. Nah, ini truknya nih. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya, untuk di kendaraan bersejarah nomor 2 nih, berikutnya ada mobil dinas Jenderal TNI Ahmad Yani. Kendaraan ini pernah digunakan oleh pahlawan revolusi Jenderal TNI Ahmad Yani sewaktu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat. Jadi dari plat nomornya juga AD1 ya. Ada bintangnya 3. Ini dulu men banget. Kalau sekarang kepala angkatan Kasat ya, kepala staf angkatan darat ya. Kalau dulu men banget namanya. Mobilnya luas banget. Terus di sini bagian belakang sepertinya bagasi untuk simpan barang-barang. Kita nggak boleh masuk ya teman-teman. Nah, ini seperti bagasi, ada tulisan 90. Ini sekilas dari belakang. Dari samping 90 egg. Keren banget mobilnya. Ya teman-teman, untuk mobil bersejarah berikutnya di depan kita ada mobil Jeep Toyota Canvas dengan plat 4401. Ini nomor registrasi Angkatan Darat ya teman-teman. Ini mobil dinas milik Pangkostrat Majen TNI Soeharto pada saat tahun 65 itu. Jadi teman-teman, ini adalah mobil yang dipakai oleh Bapak Soeharto rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Kita puterin. Nah, ini mobilnya. Oke, kita lanjut aja. Ya teman-teman, kita keliling dulu keluar. Di sini pintu masuknya untuk menuju sumur maut ya. Ini ada pelang tulisan Monumen Pancasila dengan burung Garuda. Kita langsung ke sini. Nah, di sini ada lapangan yang lumayan luas ya. Jadi kita turun ke bawah. Jadi sekarang ini hari Sabtu tanggal 31 Agustus saya kesini. Di sana sih kelihatannya rame ya, ada beberapa pengunjung juga selain saya, tapi saya datangnya kesini sendiri, nggak bawa temen. Nih kita udah mau sampai ke rumah penculikan para jenderal. Ya, sebelum tangga naik ke atas kita lihat ada naskah Pancasila. Ya. Jadi ini adalah serambi penyiksaan atau rumah penyiksaan ya teman-teman. Pada tanggal 1 Oktober, rumah ini digunakan pemberontak G30 SPKI sebagai tempat menawan dan menyiksa Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Brigadir Sutoyo, dan Letnan Pierre Tendean. Sebelum mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur. Ayo kita ke rumahnya. Pada saat kejadian malam mencekam tersebut, jadi ini ada ilustrasi diorama berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan atau BAP para pelaku penyiksaan.
dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub, serta kesaksian agen polisi 2 yaitu polisi Sukitman ya teman-teman ya. Nah, di sebelah yang paling kiri ada Majen Suprapto, sebelahnya itu ada Brigjen Sutoyo, lalu yang paling kanan itu Pierre Tendian. Ya ini teman-teman, di sini ada Majen TNI S. Parman. Coba teman-teman bayangkan pada saat kejadian malam itu. Sangat mengerikan ya teman-teman ya. Sangat mencekam, sangat tidak berperikmanusiaan. Oke, kita lanjut. Ya teman-teman, ini kita ke sebelah rumah penyiksaan. Disinilah letak sumur maut, tempat dimana dimasukkannya 7 jenazah jenderal. Jadi berdasarkan catatan sejarah, sumur ini dalamnya 12 meter dan diameter itu sekitar 75 cm. Ya. Jadi pada saat waktu itu memang di sini berdasarkan keterangan catatan sejarah, di sini banyak pohon-pohon, sampah-sampah, dan ini dikubur dengan pohon pisang lalu diuruk-uruk dengan sampah, jadi nggak sama sekali ada jejaknya. Saksi kuncinya hanya polisi Sukitman teman-teman. Sekarang kita lanjut ke belakang rumah penyiksaannya teman-teman. Cuma ini dikunci. Nah ini di sampingnya ada rumah. Jadi ini kalau nggak salah rumah komando, kalau saya nggak salah ingat ya teman-teman. Ya bener, ini tuh pos komando. Jadi rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Jadi ini bangunannya seperti ini. Kita nggak boleh duduk ya, kita hanya ambil video. Dilarang memindahkan atau menduduki. Terus di sini ada balai. Ini bangunannya dipertahankan seperti aslinya ya teman-teman. Jadi benar-benar mungkin bentuknya kayak gini. Ini juga masih ada lampu patromak. Mungkin hanya di sentuhan-sentuhan perawatan aja. Di sini juga ada ranjang khas banget zaman dulu, ranjang besi dengan papan, dan dulu tuh pakai kasurnya dari busa kapuk ya. Di sini ada lemari untuk gelas-gelas mungkin. Terus sini perabotan. Di sini ada mesin jahit, dilarang pokoknya menyentuh. Di sini ada sepertinya ini ruang dapur atau ruang makan ya. Di sini ada tempat penyimpanan mungkin kayak bahan pokok makanan nih sepertinya. Soalnya ada kendi-kendi kayak dapur gitu. Sebelah sini lagi ada ranjang juga nih. Terus di samping ternyata ada juga ruang tamu terbuka, nggak kayak yang di sebelah sana tadi. Ruang tamu di dalam, sini ada patromak. Ini jendela zaman dulu banget ya teman-teman, rumah Betawi banget. Nah ini pintu keluarnya. Jadi rumah penyiksaan itu dengan pos komando pasukan G30 SPK itu sebelahan teman-teman. Dan infonya rumah ini rumah sewaan milik warga. Jadi warga yang rumahnya disewa ini nggak tahu kalau rumahnya ini digunakan untuk pos komando penyiksaan teman-teman. Nggak jadi rumah pos komando, kita beralih ke sebelah kiri depan. Di sini kalau nggak salah dapur umum ya. Ya benar teman-teman. Ini dapur umum. Pada saat tanggal 1 Oktober 65 itu rumah ini digunakan untuk dapur ya, untuk melakukan masak-masak. Sini ruang tamu. Terus di sini masih tanah ya. Ini jalannya di tengah. Nggak tahu nih ini aslinya dulu begini atau baru akhir-akhir ini di keramik. Jadi di sini ada meja.
Sini ada bale, ini juga ada bale lagi. Terus ini gelap. Di sini ranjang tempat tidur ya teman-teman. Di sini ada lemari baju mungkin ya. Nah ini nih tempat masaknya. Jadi waktu itu mungkin masak-masaknya di sini nih pakai panci raksasa ya, kayak drum besi gitu. Terus ada dapur tuh kayak tungku buat nyalain kayunya gitu. Sebelah sini juga ada wajan besar nih dari batu, pinggir-pinggirnya buat kayu bakar. Nah ini kita tembus ke belakang. Ya di belakang atau gak jauh dari beberapa meter dari sumur tempat di kuburnya para jenderal oleh pasukan PKI. Jadi dibangun monumen untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi yang mempertahankan Pancasila ya teman-teman. Dari 7 korban penculikan ya, doakan para pahlawan kita semoga mereka dirahmati. Kita lanjut lagi. Setelah berkeliling-keliling di bagian rumah komando, rumah penyiksaan dan dapur umum, terus kita udah lihat sumur, kita udah lihat kendaraan-kendaraan bersejarah, peninggalan-peninggalan sejarah. Kita sekarang masuk ke Museum Pengkhianatan PKI Komunis di depan saya nih. Ya, kita masuk. Ya, teman-teman, kita masuk ke Museum Komunis. Nah, jadi di sini adalah seperti replika lokasi-lokasinya ya, teman-teman ya. Kondisi pada saat tahun 1965 tersebut. Jadi di sini lokasi Monumen Pancasila skala 1:100. Jadi 1 cm itu sama dengan 100 aslinya ya teman-teman ya. Jadi dari tadi yang sudah kita keliling dari pos komando, rumah penahanan, sumur tua, terus dapur umum di sebelah sini juga nih. Yang ini. Oke. Kita langsung masuk ke dalam. Jadi Museum PKI ini diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia kedua, Jenderal Soeharto, pada 1 Oktober 1992. Jadi jaraknya dari tahun 65 ke 92 itu sekitar 27 tahun ya teman-teman. Setelah kejadian, lama banget. Ya, kita di dalam. Di sini ada sulit saya menjelaskannya. Korban keganasan pemberontakan PKI Madiun tahun 48. Ini seperti ini. Teman-teman bisa lihat jelas nggak? Jadi warnanya memang seperti film negatif ya. Lalu berikutnya ini penggalian dan pengangkatan jenazah korban keganasan pemberontakan G30 SPKI di sumur Lubang Buaya. Ini teman-teman. Jadi dari sejarah yang kita lihat ya, kebiasaan PKI itu menculik lawan politiknya, ulama, tokoh masyarakat, pokoknya yang nggak sejalan ya mereka singkirkan dengan cara diculik, dibunuh. Ini ilustrasi serangan gerombolan PKI ke asrama polisi Agustus tahun 51. Jadi sesudah pengakuan kedaulatan, sisi kekuatan bersenjata PKI itu masih membentuk gerombolan-gerombolan bersenjata seperti ini gerombolan Sunari di Jawa Timur, Merapi. Jadi di Jakarta sekitarnya bergerombolan eteh untuk menimbulkan rasa tidak percaya rakyat terhadap pemerintah. Jadi mereka menteror rakyat dengan cara perampokan, pembakaran, pembunuhan, bahkan berani melawan pejabat tinggi negara dan aparat keamanan. Gitu teman-teman. Ini markas polisi aja diserang ya. Kita lanjut yuk. Ya teman-teman, jadi di sebelah saya ini, sebelah kanan, berbagai macam diorama kejadian-kejadian, potongan-potongan sejarah, kejadian di berbagai tempat dan di berbagai waktu tentang kekejaman-kekejaman PKI. Nah, saya nggak bisa ngeliput satu persatu karena di sana juga cahayanya gelap ya. Kalaupun pakai flash nanti mantul. Jadi kalau untuk lebih detail teman-teman bisa berkunjung ke sini. Dan di belakang saya juga ada ucapan terima kasih pada Anda yang telah menyaksikan sebagian dari diorama peristiwa biadab yang dilakukan oleh PKI.
Jangan biarkan peristiwa semacam itu terulang kembali. Cukup sudah tetes darah dan air mata membasahi bumi pertiwi. Untuk itu pelihara dan tingkatkan persatuan kesatuan bangsa. Selamat jalan dan merdeka. Merdeka. Ya, jadi ini foto mozaik pemakaman jenazah itu dari nomor 1 Ibu Panjaitan. Ya. Dan nomor 2 tuh Jenderal Soeharto. Pada saat itu masih Maijen yang berdiri. Lalu nomor 3 ini Ibu Suprapto, nomor 4-nya Ibu Esparman, dan nomor 5-nya ini Ibu MT Haryono, teman-teman. Jadi ini pemakaman 7 jenazah pahlawan revolusi di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 65. Yuk, kita lanjut. Jadi kita setelah dari Museum PKI kita nyebrang nih, ada koridor di lantai 2. Nah, itu lapangan tadi, lapangan terus rumah penyiksaan di sebelah sana. Sekarang kita lanjut aja. Ini di Roma ilustrasi pengangkatan jenazah dari sumur maut, teman-teman. Proses pengangkatan jenazah. Ini ada foto aslinya nih, proses pengangkatan jenazah nih. Ngeri banget, nggak kebayang. Kita lanjut yuk. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman pernah lihat filmnya, coba teman-teman ingat-ingat kejadian ini ya. Jadi pada saat Jenderal Abdul Haris Nasution diincar oleh para penculik Cakrawirawa, anak beliau, Ade Irma Nasution, menjadi korban tertembak. Lalu beliau, Bapak Nasution ini lompat ke tembok, ke kabur gitu. Lalu pada akhirnya Letu Pierre Tendian mengaku sebagai Bapak Nasution, hingga beliaulah yang dibawa oleh para Cakrawirawa waktu itu ya, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke ruangan bersejarah berikutnya. Jadi ruangan ini menyimpan berbagai peninggalan-peninggalan sejarah seperti baju-baju ya, pakaian dan bekas darah. Nah, di sini ruang teater, cuma kayaknya nggak buka. Nah, di sebelah kanan ini ruang benda bersejarah atau relik. Ya, kita masuk. Bismillah. Ya, dari pertama kita langsung dihadapkan dengan benda-benda peninggalan Brigjen Sutoyo. Di sini ada tanda jasa beliau, terus ada buku seminar Angkatan Darat, ada tongkat komando, terus ada ini kimono yang berwarna darah ya teman-teman ya, yang dia gunakan pada saat malam kejadian. Di sini juga ada tali dan pita untuk mengikat kaki dan tangan Brigjen Sutoyo. Lalu di sini ada cincin emas dan arloji. Ini foto pada saat jenazah diangkat dari sumur. Terus ini foto beliau. Di sini ada foto sebagai atan di Inggris, dan paling atas foto bersama istrinya. Lalu di sebelah kanannya ada radio tipe GRC 9. Jadi, nah ini ada radio ini yang digunakan oleh Pak Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan ke-30 SPKI pada tahun 65. Jadi ini seperti ini radionya, teman-teman. Kelihatan nggak? Rumit banget ya zaman dulu radionya kayak gini, tapi ini benda yang sangat bersejarah. Nah, ini dari sebelah sini. Kita lanjut. Oh ya teman-teman, jadi ini pakaian dinas harian dari Brigjen Sutoyo, teman-teman. Seperti ini pakaiannya. Terus kita lanjut lagi ke sisi sebelah kiri, ada Brigjen di Panjaitan. Ya, ini foto beliau. Dan sebelah kiri ini foto pada saat jenazah sesaat diangkat dari sumur. Lalu ini foto kenang-kenangan beliau bersama istri tercinta.
Lalu di bawah sewaktu bertugas sebagai Atan di Jerman Barat, teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini ada riwayat hidup singkat dan sebelah kiri ada hasil visum ya. Nah, berikutnya nih benda-benda bersejarah yang ada di sini yang ditinggalkan oleh beliau. Dan ini adalah salah satunya, ada celana tidur dengan noda darah. Jadi celananya ini udah sobek-sobek dijahit mungkin pada saat penyiksaan malam itu ya. Noda darahnya masih melekat sampai sekarang. Lalu di sini ada cincin kawin, ada stempel, ada peluru. Terus ada topi yang tergantung di kamar tidur, sama ini tongkat komando. Kita lanjut. Ini ada baju yang dikenakan pada saat malam kejadian nih. Bajunya banyak robek-robek. Terus dengan keterangan darah yang keluar dari tubuh membasahi seragam ini. Jadi celananya banyak robek karena penyiksaan malam itu ya. Lalu kita berlanjut ke sisi sebelah kiri, ada Majen S. Parman. Nah, ini adalah foto beliau. Foto beliau pada saat sesangkat, pada saat jenazah sesaat diangkat dari sumur. Saya sampai gemeteran, teman-teman. Ini foto bersama istri tercinta, dan ini petugas di London. Ini benar-benar peninggalan beliau. Di sini ada sepertinya sapu tangan ya. Terus ada ballpoint, ada cincin, ada kaos kaki, lalu ada dompet beliau, ada bungkus rokok, lalu ada peluru, ini ada jam, ini ada buku catatan, dan ini ada sisir ya, teman-teman. Nah, ini seragam dinas yang dipakai oleh Majen S. Parman pada saat diculik lalu disiksa. Jadi baju tuh banyak banget lubang-lubang dan robek-robek juga nih di bagian dada. Jadi ini sini ada lubang peluru tuh dekat ikat pinggang, di atas dan di bawahnya ada. Kita lanjut. Di sini ada Majen MT Haryono. Jadi ini foto beliau, teman-teman. Di sebelah kiri ini foto bersama keluarga, bersama istri, dan itu ada foto 5 anak kecil, mungkin kelima anaknya ya, teman-teman ya. Di sini ada foto jenazah sesaat diangkat dari sumur. Nah, ini ada celana yang digunakan pada saat kejadian. Ini ada cincin emas, ada kacamata, dan ini lalu ini ada jas pakaian dinas dari Majen MT Haryono. Ini Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menjabat sebagai Menpangat. Ini ada jenazah sesaat diangkat dari sumur. Ini ada rekonstruksi penembakan Jenderal Ahmad Yani. Lalu di kanan atas ada foto bersama istri tercinta, teman-teman. Ini foto waktu kunjungan ke Inggris. Nah, di bawah sini ini ada topi dan tongkat komando peninggalan dari Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini bercak-bercak darah masih nampak pada celana jenderal. Dan ini peluru jenis senjata kaliber 45 yang ditemukan pada punggung kanan Jenderal Ahmad Yani ini, teman-teman. Tuh pelurunya tuh, ngeri. Lalu di sebelahnya ada pakaian dinasnya. Nih, Jenderal Ahmad Yani dengan tanda jasa beliau. Lalu ada pangkat bintang 3 ya, Jenderal bintang 3. Lalu di sebelahnya ini ada Majen R. Suprapto. Ini foto beliau. Ini foto bersama istri. Dan ini waktu menerima tamu dari luar negeri, teman-teman, fotonya nih. Dan ini yang gak kuat, jenazah sesaat diangkat dari sumur. Fotonya, kalau teman-teman lihat di video nggak jelas karena memang
eh, resolusi dan kualitas fotonya udah lumayan lama ya. Nah, ini ada bagian peluru di dada sebelah kanan, tongkat komando, di sini ada cincin emas juga. Nah, ini ada noda darah yang di kemeja nih teman-teman. Ini kemeja yang digunakan dan kain sarung ya. Ini kain sarung. Yang ini kemejanya nih, penuh dengan robek-robek dan noda darah. Karena disiksa ya, darahnya jadi kena baju dan kotor banget bajunya. Tuh. Dan ini adalah pakaian dinas upacara dari Majen Suprapto. Ya. Nah, ini juga ada Kolonel Katamso sama istrinya, fotonya. Di sini ada Letkol Sugiono Jogja. Nah, ini saksi kunci dari kejadian polisi Sukitman, Pak Sukitman. Ini foto beliau pada saat menjadi saksi. Lalu ini adalah foto beliau saat 98 purnawirawan dari Polri, pangkat terakhirnya AKBP. Ini sepeda. Ini sepeda Phoenix Taiwan yang digunakan beliau untuk berpatroli. Dan ini senjata Karabenkal UST, laras panjang teman-teman. Di sini juga ada stick golf. Yang ini peralatan hobi para pahlawan revolusi. Ini ada yang beberapa replika dan ada yang asli, seperti alat pancing Jenderal Suprapto. Ini replika ya teman-teman ya, karena ini dari bambu mungkin sudah gimana. Ini replika stick golf dari Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini stick golf milik Jenderal Dwi Panjaitan. Ini sepertinya asli karena ini nggak ada tulisan replika. Lalu itu ada pipa rokok kesayangan dari Majen R. Suprapto. Lalu kita samping lagi ada Brigadir Pol Karel Satswitumun. Ini juga jadi korban fotonya. Nah, ini merupakan alat yang digunakan untuk pada saat KKO atau TNI AL untuk mengangkat jenazah ya. Jadi kayak alat bantu nafas, karena di dalam sumur itu kan udah bau. Jadi ini alat yang digunakan untuk alat bantu nafas. Nah, ini fotonya nih. Tuh. Namanya Aqualung ABM 1M. Lalu nah, ini ada benda-benda peninggalan sejarah dari Letu Era Kristian. Ini jaket dan celana panjang. Ini ada foto waktu jenazah ditemukan. Ini juga ada foto dari ayah dan ibu beliau. Ini foto dari beliau nih. Ya, ini merupakan dokumentasi pada saat ya teman-teman. Ini berikutnya adalah dokumentasi pada saat Jenderal Abdul Haris Nasution merelakan putrinya Ade Irma Suryani Nasution dimakamkan. Jadi ini dokumentasi aslinya. Beliau masih mengenakan tongkat ya, karena setelah beliau loncat untuk menyelamatkan diri dari penculikan, kakinya terluka, cedera. Nah, ini ada mainan dari anak beliau rahimahullah, mainan dari Ade Irma. Ini ada sisir dan boneka juga. Terus di bawah ini ada baju yang dikenakan pada saat malam kejadian nih, baju tidurnya. Nah, itu ada foto Ade Irma bersama ayah, ibu, dan tantenya. Dan ini pada saat hendak dikuburkan sepertinya teman-teman, dipangku oleh istri dari Jenderal Nasution atau ibunya Ade Irma. Nah, ini ada foto Ade Irma Suryani, dia gugur sebagai perisai untuk ayahnya. Nah, di bawah ini ada tulisan
asli dari Ade Irma waktu beliau sekolah TK, taman kanak-kanak. Jadi itu ada tulisannya, nggak kelihatan ya karena ini lampunya gelap teman-teman. Di sini juga ada buku gambar Ade Irma pada saat di taman kanak-kanak. Jadi Ade Irma ini waktu itu udah sekolah TK ya, dari keterangan yang ada di sini. Ya teman-teman, di ruangan berikutnya ini ada foto. Nah ini foto Jenderal TNI Abdul Haris Nasution saat mengalami cedera kaki akibat serangan. Jadi beliau lompat dari tembok. Lalu di sini ada foto-foto lagi, foto pada saat Pangkostrat Mayor Jenderal TNI Soeharto memberikan petunjuk untuk melakukan penggalian dan pengangkatan jenazah pada tanggal 4 Oktober. Nah ini foto aslinya teman-teman, masih hitam putih dan ini resolusinya jadul banget ya. Lalu ini Pangkostrat memberikan petunjuk pada saat dilaksanakannya penggalian dan pengangkatan jenazah. Ini beliau rahimullah, semoga Allah merahmati Bapak Soeharto. Lalu ini ada juga foto beliau Pangkostrat Mayor Soeharto memberikan petunjuk. Jadi ini urutannya. Terus eksekusinya, tim Kipam KKOAL melaksanakan persiapan untuk mengangkat jenazah korban pembunuhan G30 SPKI. Nih, dalam sumur lubang buaya 4 Oktober. Lalu tim Kipam KKOAL saat persiapan memasuki sumur tua dalam rangka pengangkatan. Jadi menggunakan aqualung yang tadi ya teman-teman ya, yang alat. Lalu ini adalah penempatan peti jenazah Brigjen Sutoyo. Ini ada tembakan salvo melepas keberangkatan jenazah, ada iring-iringan. Ini saat pemberangkatan 7 Panzer nih, tank. Nah ini pemakaman dari Irma Suryani, putri dari Jenderal Ahmad Haris Nasution di TPU Tanah Kusir, wafat di usia 5 tahun. Ya teman-teman, selesai sudah perjalanan kita di Monumen Pancasila. Teman-teman udah lihat sendiri di dalam. Kalau teman-teman pengen tahu lebih jelas, teman-teman bisa datang langsung karena saya nggak semuanya ke dokumentasi. Di dalam tuh ada yang agak gelap, kamera saya nggak bisa nangkap gambar dengan bagus. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau teman-teman suka dengan konten saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.